Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahyati Ardiansah dari Prodi Aquakultur NIM 1420111333165. Di sini saya akan melaksanakan praktikum tentang muskularis ikan. Ikan yang saya gunakan kali ini adalah ikan lele lokal atau Clarias batratus. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui bentuk otot pada ikan lele tersebut. Alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum kali ini adalah pinset, gunting, pisau, serbet, dan bahannya yaitu ikan lele segar ya yang masih hidup. Sebelum itu kita bunuh dulu ikan lelenya dengan cara kita memegang belakang sirip pektoral seperti ini, dan juga kita memegang tubuhnya seperti ini, lalu kita bengkokkan ke arah bawah sampai berbunyi. Nah, maka dari itu ikan lele ini akan sudah mati ya. Selanjutnya kita akan memotong ikan lele ini menjadi 3 bagian, yaitu ada bagian sepal, bagian bungkus, dan juga bagian kaudal. Nah, kita di sini akan memotong secara transversal dan juga secara horizontal. Nah, kita potong secara transversal terlebih dahulu. Kita potong bagian sepal terlebih dahulu. Sepal ini dari ujung anterior pada moncong sampai belakang tutup operculum. Kita potong sampai belakang tutup operculum. Ini adalah tutup operculum, kita potong dari sini. Ingat, potongnya kita harus arah, tidak boleh dua arah. Kita potong begini, harus arah agar tidak merusak ototnya. Ini hasilnya. Selanjutnya kita potong bagian rungkusnya. Rungkus itu dari belakang tutup operculum sampai anal ya. Ini analnya. Kita potong sampai bagian situ ke atas, searah juga. Setelah itu kita bersihkan terlebih dahulu agar kita membersihkannya dari darah-darah ini. Setelah melakukan potongan secara transversal, selanjutnya kita melakukan pemotongan pada bagian rungkus secara horizontal. Seperti ini. Setelah dibersihkan dari sisa-sisa darah, kita akan memulai identifikasi bentuk otot pada keempat bagian ini. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bentuk otot pada ikan. Berdasarkan bentuknya, otot pada ikan terbagi menjadi siklostomin yang dimiliki oleh kelompok agnata dan pistin yang termasuk golongan osteichthyes dan chondrichthyes. Pada kelompok siklostomin, bentuk miomer terdiri dari satu lekukan ke dalam dan 2 lekukan keluar di mana ujungnya tempur, atau dia memiliki sudut lekukan yang besar. Sedangkan pada miomer penyusun pistin memiliki lekukan yang ujungnya tajam, atau dia memiliki lekukan sudut yang lebih kecil. Selanjutnya kita mulai dari bagian sepal terlebih dahulu. Pada bagian sepal bagian tengah ini disebut horizontal stellogenous septum. Nah, horizontal stellogenous septum ini dia berfungsi untuk memisahkan antara bagian dorsal dan bagian ventral. Nah, otot bagian dorsal ini disebut epaksial, sedangkan pada bagian ventral disebut hipaksial. Dan ini juga terdapat yang namanya dark meat. Selanjutnya pada bagian rungkus secara transversal. Pada bagian rungkus secara transversal ini juga terdapat horizontal stellogenous septum atau musculus lateralis superficialis ini. Sedangkan ini merupakan dark meat atau daging merah. Pada bagian dorsal ini juga disebut epaksial dan pada bagian ventral disebut hipaksial. Pada bagian otot
ikan lele ini dia memiliki miotom, ini miotom atau miomer, dan juga dia memiliki mioseta sebagai pembungkusnya. Selanjutnya pada bagian kaudal, dia juga memiliki skeletongenous septum ya, horizontal skeletongenous septum. Dan pada bagian dorsalnya disebut epaksial juga, dan pada bagian ventralnya disebut hipaksial. Selanjutnya ini merupakan potongan runkus secara horizontal. Potongan runkus secara horizontal ini dia memiliki horizontal skeletongenous septum, yaitu pada bagian sini, dan bagian dorsal dia disebut epaksial, dan bagian ventral dia disebut hipaksial. Dia juga memiliki dark meat. Ini merupakan dark meat. Begitu identifikasi pada otot pada ikan lele. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa bentuk otot pada ikan lele yaitu pisting atau dia memiliki sudut lekukan yang kecil. Secara ikan lele tergolong pada kelas Osteichthyes atau Bonifish. Sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.